Di zaman yang serba online kayak sekarang, pernah nggak sih kalian mikir, kenapa ya ada tempat yang selalu rame, yang orang bela-belain datengin, sementara tempat lain sepi banget kayak ditinggalin gitu aja? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas rahasianya langsung dari ide-ide keren di buku Irreplaceable karya Kevin Kelly. Oke, coba direnungin sebentar. Ada nggak sih satu pengalaman yang buat Anda, wah ini berharga banget, sampai rela deh susah-susah, ibaratnya nih ya, berangkat di lumpur buat ngerasainnya? Nah, jawaban dari pertanyaan ini nih, ini kunci buat ngerti apa sih yang bikin sebuah tempat itu bener-bener punya nilai. Nah, kutipan ini benar-benar nunjukin inti dari apa yang kita butuhin sebagai manusia. Coba kita lihat ceritanya Ernie, seorang pecinta Harley Davidson. Dia itu sebenarnya bukan cuma nyari motor loh. Bukan. Yang dia cari itu komunitas. Sebuah tempat di mana dia merasa nyambung, diterima, dan jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan ternyata, ya, cerita Ernie itu bukan cuma cerita dia doang. Ini cerminan zaman kita sekarang. Kita hidup di era di mana semua serba gampang, serba digital. Tapi justru, ini yang ironis, kemudahan itu malah bikin kita makin terisolasi secara fisik. Nah, ini krisis beneran buat tempat-tempat fisik di luar sana. Dan dari sinilah muncul sebuah fenomena yang kita sebut ekonomi pengganti. Ini dia musuh utamanya. Ini tantangan paling berat di zaman modern. Sebuah sistem di mana, ya, hampir semua pengalaman fisik, dari belanja sampai nongkrong, bisa digantiin sama alternatif online yang lebih murah, lebih cepat, klik, kelar. Oke, seberapa besar sih ancamannya? Coba deh bayangin ini. Angka yang lagi Anda lihat di layar, itu adalah jumlah uang yang disedot Amazon dari pasar lokal. Bukan per hari ya, tapi per jam, setiap jam. Kebayangkan betapa beratnya persaingan buat bisnis-bisnis lokal di sekitar kita? Berat banget. Oke, jadi kalau mau adu harga, adu cepet-cepetan, udah pasti kalah sama raksasa online. Itu pertarungan yang nggak mungkin dimenangin. Terus, solusinya apa dong? Nah, disinilah Kevin Kelly ngenalin satu filosofi yang menurut saya brilian banget. Namanya efek api unggun. Coba deh bayangin ada api unggun pas malam-malam. Apa yang terjadi? Orang-orang tuh secara alami bakal ngumpul di sekelilingnya kan. Ngobrol, ketawa, berbagi cerita, ngerasa nyambung satu sama lain. Nah, itulah inti dari efek api unggun. Jadi fokusnya itu bukan lagi soal jual apa, tapi gimana caranya bikin pengalaman bareng-bareng yang bikin orang ngerasa jadi bagian dari sesuatu yang spesial. Jadi intinya begini, tempat-tempat fisik itu harus ganti strategi. Nggak bisa lagi mendorong produk ke pelanggan, sekarang harus menarik orang untuk datang. Gimana caranya? Ya itu tadi dengan nawarin imbalan sosial, pengalaman manusiawi yang benar-benar otentik, yang nggak akan bisa mereka dapatin dari layar HP. Pertanyaannya sekarang, gimana cara praktisnya ngebangun api unggun itu? Nah, Kelly nawarin kerangka kerja yang simple, tapi wah, kuat banget. Bentuknya itu sebuah rasio. Jadi, tiap kali kita mau pergi ke suatu tempat, sadar atau nggak sadar, otak kita tuh ngitung. Oke, saya harus keluarin usaha nih, macet-macetan, cari parkir. Apa imbalannya buat saya? Sepadan nggak? Nah, tempat yang sukses itu adalah tempat yang bisa ngasih jawaban yang memuaskan, di mana rasa seneng, pengalaman seru yang kita dapat jauh lebih besar daripada susah payahnya. Contoh paling keren itu The Grove di Los Angeles. Mereka pinter banget. Hal-hal yang biasanya nyebelin di mall biasa, kayak parkiran yang bikin pusing atau nyari toilet bersih, itu semua diubah jadi bagian dari pengalaman yang asyik. Setiap detailnya tuh dirancang buat ngasih imbalan, bukan nambahin usaha. Keren kan? Tapi, ini bukan cuma soal logistik atau kenyamanan doang loh. Ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang terjadi di tempat kayak The Grove. Sesuatu yang nyentuh langsung ke psikologis kita sebagai manusia. The Grove itu sukses karena dia bukan cuma mall. Dia itu semacam panggung teater raksasa. Pengunjung yang datang ke sana bisa sejenak kabur dari rutinitas sehari-hari, masuk ke dalam sebuah cerita, dan ngerasa jadi orang lain. Ya, walaupun cuma buat beberapa jam aja. Pengembangnya sendiri, Rick Caruso, bilang, saya mau bikin jalan utama, buat ngebawa orang ke tempat dan waktu yang lebih baik. Jadi tujuannya itu bukan bikin sesuatu yang super modern atau futuristik, justru sebaliknya. Tujuannya adalah mengembalikan sesuatu yang rasanya akrab, yang menenangkan, sesuatu yang mungkin kita semua rindukan di tengah kesibukan hidup sekarang. Dan pada akhirnya, tempat-tempat kayak gini berhasil karena mereka nyambung sama pencarian kita yang paling dasar sebagai manusia. Rasa ingin memiliki, pengen kumpul bareng keluarga, ketawa-ketawa, hal-hal kayak gitu. Dan ini adalah hal-hal yang nggak akan pernah bisa digantiin sama transaksi yang dingin dan tanpa emosi di sebuah website. Oke, teorinya keren banget. Tapi
gimana cara nerapin ini semua buat bisnis sehari-hari? Misalnya, buat toko kelontong kecil yang lagi berusaha mati-matian buat bertahan ngelawan raksasa-raksasa retail. Kuncinya, satu, ganti arena permainannya. Udah, stop bersaing soal harga atau seberapa banyak variasi barang. Itu permainannya internet, kita nggak akan menang. Sebaliknya, mulailah bersaing di dimensi yang cuma bisa ditawarin sama interaksi manusia, kegembiraan, serunya nemuin hal baru, dan rasa kebersamaan. Dan ini ada contoh nyata yang luar biasa, kayak cerita David lawan Goliat, namanya Freson Bros. Ini jaringan toko kelontong keluarga di Kanada. Mereka itu udah di ujung tanduk, hampir bangkrut gara-gara digempur sama raksasa retail internasional yang buka di dekat mereka. Terus, apa yang mereka lakuin? Nah, ini yang jenius. Bukannya ikut-ikutan banting harga kayak Walmart, mereka justru gali ke dalam. Mereka ngelihat lagi akar keluarga mereka, nilai-nilai otentik mereka. Terus, warisan itu mereka ubah jadi pengalaman nyata di dalam toko. Ada bagian daging sapi asli Alberta. Ada rumah asap sendiri, hal-hal yang nggak mungkin bisa ditiru sama perusahaan raksasa. Dan ini dia pelajaran paling penting dari semua ini. Dengan jadi diri mereka sendiri, jadi otentik dan manusiawi, Freson Bros itu bukan cuma berhasil bertahan hidup. Mereka malah makin berkembang. Mereka sukses bikin diri mereka, ya itu, tak tergantikan. Nah, sekarang pertanyaannya saya lempar ke Anda. Coba pikirin, apa kisah otentik yang bisa diceritain sama komunitas Anda, bisnis Anda, atau bahkan jalanan utama di kota Anda yang nggak bisa diceritain sama orang lain? Api unggun apa yang bisa Anda nyalakan biar orang-orang mau datang dan berkumpul? Karena pada akhirnya itulah kunci buat jadi tak tergantikan.